Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Apapun campurannya sudah pasti akan nyambung gitu ya rasanya. Secara simpel sih orang harus ngerti teh. Packagingnya mesti betul-betul mempunyai differentiation. Menurut saya ini rasanya enak. Kalau kata orang Sunda ngempros. Bumbu dapur ramah anak. Nah ini bisa jadi konten nih. Saya sih pertama kali Pak makan stik sukun. Enak. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yohana Margareta di kompetisi Wira Usaha Juragan Zaman Now season kedua. Saatnya UMKM naik kelas. Seperti biasa pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Dan langsung saja kita akan mulai dengan peserta pertama dari tim Coach Dewa Eka Prayoga. Silahkan Coach Dewa. Oke, jadi calon juragan kali ini adalah seorang ibu dengan 2 orang anak yang pernah ngalamin penipuan investasi bodong sebagai korban. Karena kondisi jatuh, akhirnya dia mencoba untuk kembali bangkit dengan memodalkan cincin nikahnya itu digadaikan. Akhirnya dia bikin sebuah usaha yang bernama Dapur Kenda dengan produk bumbu instan. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung kita saksikan. Halo, nama saya Hikmah Nuritasari, usia saya 32 tahun, asal saya dari Sidoarjo. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan saya saat ini memulai usaha dengan bumbu masak instan Kenda sejak tahun 2020. Bumbu masak instan Kenda ini non MSG, tanpa bahan pewarna, kemudian tanpa menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan alergi. Jadi untuk anak-anak aman. Kemudian nggak hanya bumbu instan tapi bisa untuk menambah nafsu makan juga seperti itu. Saya kejajian ini untuk menambah wawasan juga, selain itu koneksi. Jadi memperbanyak koneksi untuk hasilnya bagus atau tidak, maksudnya menang atau enggak itu saya nggak mikir ke situ. Yang penting proses ini sudah saya lalui dan saya sudah dapat insight-nya banyak sekali. Saya Hikmah Nuritasari dari Dapur Kenda. Saya siap jadi juragan Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya memulai ini dengan suami saya karena COVID. Jadi saya memulai dengan modal menggadaikan cincin nikah awalnya. Cuman karena nggak bisa ketebus jadi kejual. Bumbu instan Kenda ini konsennya bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Kemudian alami, diproses secara manual, yang awalnya kita kupas bawang dan lain-lain, merambah dikit-dikit kita pakai mesin. Dan sangat praktis. Teksturnya alami seperti bumbu ulekan tangan sendiri. Untuk legalitasnya, semua sudah ada Pak, merek PIRT, halal, nutrisi, dan barcode. Tinggal satu yaitu BPOM. Untuk retailnya yang sudah ada saat ini seperti berikut, dan yang di luar negeri ini sudah konsisten, cuman memang belum banyak. Jadi ini penjualan saya tahun 2021 omset masih sekitar 25, 2022 ini omsetnya masih sekitar 60, dan ini penjualan saya yang saya butuhkan modalnya kurang lebih ini 100 juta Pak. Kegunaannya untuk
sewa tempat produksi untuk saya rombak menjadi BPOM, kemudian renovasi tempatnya yang standar BPOM dan otomatis akan mengupgrade peralatan yang harus stainless dan lain-lain. Kemudian saya perlu tim untuk marketing dan lain-lain. Modalnya itu akan saya alokasikan ke situ, Pak. Kalau dilihat dari laporan keuangan yang ada, ini masalahnya mungkin lebih banyak di sales saat ini. Ya, nah waktu itu saya ingat kasih ide untuk cobalah garap market B2B. B2B itu resto-resto sekitar Sidoarjo, kemudian Surabaya dan lain-lain, di mana semua resto ini pasti butuh bumbu. Nah ini di-proven dulu di poin ini. Nanti kalau udah jadi sih, saya rasa siapa juga akan tertarik untuk masuk ke kapasitas produksi. Ini ada satu positioning statement yang menarik yang saya catat, bumbu dapur ramah anak. Nah ini bisa jadi konten nih. Ya, tapi memang butuh BPOM ya, karena memang retail jadinya kan, di mana bisa menggunakan sosial media untuk mengeksplorasi konsumennya, tapi yang dieduket ibu-ibu. Kalau di poin ini saya lihat yang Hikmah butuhkan adalah orang konten. Ya, kalau lihat dapur Kenda itu potensinya luar biasa ya, karena dia menguasai hal yang paling basic core, itu bumbu. Di mana setiap kafe, resto ataupun apa yang memang jualan makanan itu butuh bumbu ya, dan itu akan mempermudah mereka untuk kegiatan operasional. Jadi itu pasar yang gede banget yang bisa dikejar oleh dapur Kenda gitu. Mungkin sangat penting dipantau atau diatur mengenai HPP ataupun cara mengontrol ini, kita bisa menjual lebih tinggi sehingga produksinya tidak terjaga lah ini HPP-nya, supaya profitability-nya juga ikut naik. Dari situ juga akan bisa membantu untuk mengembangkan keperluan-keperluan lain dalam untuk BPOM, untuk kitchen dan sebagainya. Kalau gitu saya nambahin dari Pak Irwan deh, karena Pak Irwan sebut HPP, kalau di sini rata-rata HPP-nya tinggi sekali ya, sampai 60% dari semuanya gitu, sampai sehingga net profit-nya juga nggak terlalu besar sebetulnya di sini. Itu kurang lebih challenge-nya di mana ya? Di 2022 itu kan mulai masuk retail, Bu. Jadi otomatis kan produksinya nambah tapi uangnya belum masuk. Jadi HPP naik itu tadi karena belum langsung dibayar konsinyasi. Iya, saya mungkin hanya menambahkan saja ya. Tahun 2022 ini Mbak Hikmah merasa terima duit nggak dari usahanya? Terima. Karena kalau laporan ini betul, dalam 10 bulan ini dibilang keuntungannya hampir nggak ada. Saya langsung belikan alat, Pak. Jadi begitu itu yang ada di sana yang nominal besar itu yang saya dapat uang, misalnya 11 juta, langsung saya belikan continuous sealer. Begitu saya dapat uang, saya belikan mesin-mesin lain. Jadi untuk menunjang supaya saya lebih cepat juga. Oke. Sekarang di dapur hanya sendiri? Sebenarnya saya punya 2 karyawan, yang satu baru resign, yang satu ini tetap, yang satu serabutan, freelance, jadi 2. Oke. Itu sebetulnya yang mungkin banyak dialami oleh UMKM, karena ya basic financials, pembukuan, hitung-hitungan algebra ya, 1 tambah 1 adalah 2, itu banyak yang agak lalai. Jadi mereka itu termakan oleh ilusi seolah-olah ada cash masuk. Padahal apabila data itu akurat, dia tuh rugi. Untuk UKM, cash flow is the king gitu. Nah ini kelihatannya Ibu memang menggunakan penjualannya untuk membeli alat gitu ya, sebuah investasi, which is good, bukan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi di satu sisi dia harus tetap punya cash flow yang baik dan juga net profit yang baik. Kalau enggak bisnisnya nggak sustainable gitu ya. Di dalam bisnis, kenapa kita mau grow? Bukan saja both side, kita harus grow di top line-nya, menjaga HPP untuk mendapatkan bottom line yang sangat kuat. Kalau tidak, kita hanya melakukan top line tanpa memikirkan itu, akan sama juga kita jalan di tempat. Tambahan dari saya, memang dari segi fundamentalnya mesti banyak yang diperbaiki, Pak. Dari segi pemahaman finansialnya, memahami tentang HPP, memahami tentang OPEX, memahami tentang tadi ya, margin dan juga cash flow gitu ya. Maka benar tantangan dan juga challenge dari saya adalah gimana caranya
dia mengembangkan itu pertama kalinya tuh bukan mikirin tentang yang lain-lain gitu, tapi gimana caranya sales naik. Maka opsi pertama tadi yang kata Kang Rex bilang, bisa aja dia SDM yang 100 juta itu, SDM itu adalah investasi di orang untuk ngomongin konten. Nah nextnya baru tuh peluang-peluang lain yang posisi tentang B2B, YouTube market yang sangat besar. Apapun merek nasi kuningnya, apapun merek nasi gorengnya, apapun merek sotonya, bumbunya dia gitu. Itu sih gokil banget, gila banget, pasarnya besar. Oke. Jadi, Terima kasih Kenda, Coach Dewa dan juga para panelis. Nah, kita akan lihat nanti seperti apakah memang panelis tergerak untuk memberikan modal tambahan ataupun investasi kepada Kenda. Untuk itu kita lihat nanti. Silahkan kembali ke backstage. Deg-degan banget sampai gemeteran tadi ngomongnya. Tapi alhamdulillah udah kesampai semua apa yang mau disampaikan. Yang pasti berusaha semaksimal mungkin. Terus dari segi bumbunya juga aku masak sendiri juga, spesial dari Sidoarjo aku bawa ke sini, masak lagi di hotel, terus aku hidangkan dan alhamdulillah tadi juga komentarnya bagus, rasanya juga oke. Jadi itu sih Mbak. bisnis disebut finansial gitu kan, bagaimana caranya tuh salesnya, HPP-nya, gross profit-nya, expenses-nya, OPEX-nya dan juga net profit-nya itu kok kayaknya nggak sesuai gitu. Kok kayaknya justru malah mempertanyakan bener nggak kayak gini gitu. Tapi dari Rex gitu kan menyampaikan tentang potensinya. Seakan-akan bahwa menyadarkan bahwa sesungguhnya kamu tuh potensi core-nya of the core dalam dunia F&B ada bumbu. Itu bisa dikembangkan kemana-mana. Termasuk juga pengembangan dari segi positioning dan juga pasar itu sendiri. Enak aromanya. Aroma ini ya. Tapi ini enak kok buat bumbu instan. Enak nasi kuningnya. Dapat foto dari mana pula dia ini? Jarang bikin orang nasi kuning enak. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Ya, selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilahkan Coach Peter Shearer. Thank you, Mbak Yohana. Calon juragan berikut ini adalah seorang pengusaha muda yang begitu mencintai segala hal yang berhubungan dengan teh. Saking cintanya, Mbak Yova ini membuat brand sendiri dengan nama Cehat. Harapannya lewat brand Cehat, orang bisa lebih mengenal Artisanti. Apa itu Artisanti dan seperti apa bisnis modelnya? Benarkah bisa membuat sehat bersama Cehat? Kita lihat video berikut ini. Halo, nama aku Yova Melfriza, usaha aku Cehat. Usahanya itu udah berjalan sekitar 3 tahun. Kenapa namanya Cehat? Karena unik dan ngecek dulu ya di Dirjen Haki apakah ada, ternyata enggak, makanya pakai Cehat. Cehat ada 3 produk, yaitu Healthy, Beauty, sama Boosty. Masing-masing itu harganya 135.000. Karena ini jarang, jadi marketnya itu sedikit. Jadi kadang-kadang kita harus genjot banget nih di marketingnya, jadi harus jor-joran gitu sih Kak. Kalau motivasinya, aku tuh sebenarnya berawal pengen networking sih. Dan mengenalkan ini tuh ada dunia Artisanti yang kayaknya orang-orang juga harus tahu gitu. Dan ngerasain gak cuman teh yang biasa, jadi kita ngasih experience yang lain dari sisi teh. Terus pengennya juga dapat investor juga. Jadi biar kita bisa lebih growth lagi Cehat sendiri. Cehat siap menjadi juragan zaman now. Halo panelis semua, nama aku Yova Melfriza, aku owner dari Cehat. Apa sih Cehat? Cehat itu adalah Artisanti, di mana olahan teh yang di-blending dengan bahan baku tanaman lainnya seperti biji-bijian, daun, buah, rempah, dan bunga-bunga juga. Nah, karena udah berjalannya 3 tahun ya, jadi adanya tantangan-tantangan sendiri sih yang kita alamin, dan kita juga harus punya strategi khusus supaya kita bisa terus growth dan berkembang. Jadi aku udah bagi ke 3, yaitu ada produksi, sisi produksi, marketing, sama edukasi. Tantangan dari produksi karena kita yang benar-benar kering ya, jadi kita harus punya penyimpanan tempat yang cukup tahan lama gitu.
Dan dari sisi marketing sebenarnya relate sih sama edukasi. Jadi karena tantangannya awareness-nya rendah, banyak yang belum tahu juga nih tentang dunia artisanti. Jadi kita bikin strateginya, social media reach-nya, reseller system, customer value-nya seperti apa. Dan yang paling penting kita tuh bikin program marketingnya yang aktif gitu. Dari tantangan, lalu ada strategi, ini yang kita butuhin sih dari biaya bahan bakunya berapa. Terus untuk penyimpanan produksi yang paling penting juga ada chillernya, dehidratornya. Lalu karena kita juga berawal dari sosial media, jadi dari sisi online dan offline-nya edukasinya tuh berapa. Oke, sebelum bertemu dengan Mbak Yova, sebenarnya saya kurang mengenal apa itu artisanti gitu ya. Taunya teh tawar, teh manis, ya rasanya itu aja. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengundang panelis. Yuk merasakan apa yang saya rasakan meracik teh bersama si Cehat ini. Saya undang panelis, siapa yang bersedia untuk coba. Yang berkenan untuk mencoba Pak Reno pengalaman? sangat keen sekali. Oke, silakan Pak Reno. Silakan Mbak Yova. Apa aja? Ini ada namanya Global Tea Amaranth, ini peony Pak, ini rose, ini kelapa, ini termasuk base on tea kita juga, yaitu white tea, ini green tea-nya, dan ini butterfly blue. Apapun campurannya, apa sih namanya, sudah pasti akan nyambung gitu ya rasanya? Sudah dipastikan itu ya? Kalau di Jawa itu wedang gitu ya? Ini seperti ini aja. Boleh, mungkin bisa dihantarkan. Bagaimana Pak Reno? Boleh komentar hasil tehnya gimana? Secara simpel sih orang harus ngerti teh. Karena saya nggak ngerti, jadi yang ini tentu lebih enak daripada apa yang saya buat. Karena ya diberi kebebasan ya kan kita sesuka hati aja. So kita harus mengerti apa yang kita kerjakan lah. Tidak banyak orang yang familiar dengan artisanal tea house. Jadi ya, tipe bunga aja kita kalau disuruh namain 10 atau 20 itu belum tentu bisa. Apalagi lihat langsung yang bentuknya pun udah bukan in its original form. Dan baunya juga udah berbeda, jadi harus ada penjelasan dan harus ada setidaknya arahan orang yang bisa mengarahkan dari taste kita, dari kebiasaan kita minum atau makan, sukanya tuh lebih kemana dan objektifnya apa. Dengan adanya informasi ini baru bisa membuatkan sebuah produk teh yang tailor made gitu. Mungkin omongan saya ini nggak enak, tapi ini akan jadi sesuatu yang baik buat kamu ke depan ya. Satu, saya belum melihat diferensiasi yang cukup kuat. Since saya sering lihat yang begini gitu, ya di berbagai kegiatan lah. Jadi ini satu poin yang perlu kamu eksplorasi lagi soal ini. Yang kedua, secara brand name buat saya agak bercandaan ya sebetulnya. Dan nama brand ini cenderung ke kategori sehat jadinya. Jadi kita merasa kalau minum ini sehat, bukan merasa keren. Ya, yang saya tangkap malah harusnya ini unsurnya keren gitu. Ya ada experience-nya, ada berbagai hal lah yang mungkin bisa dieksplor di situ. Nah jadi dua hal ini mungkin jadi titik yang kurang strong ya. Kalau saya setuju sama Pak Rex, bahwa yang harus dikuatin adalah marketing, brand, sama positioning-nya. Karena kalau dilihat dari kemasannya, dari story-nya sendiri, saya belum tertarik untuk mengganti 17 teh saya punya di rumah gitu loh. Jadi saya belum melihat ini dibandingkan yang saya punya, itu apa bedanya. Karena biasanya kalau yang suka artisan kan, oh ada brand baru, coba deh gitu. Nah ini tuh masih belum clear. Jadi kalau saya lebih baik, sarannya ya, balik lagi ke Mbak, sarannya memang harus masuknya ke lifestyle. Saya akan membalance sedikit apa yang dikatakan barusan kita share bersama, sangat betul. Tapi ingin saya tambahkan on the other side, kan ini juga menjual experience coach, ya kan? Presentationnya very important. Artinya, I tasted it, it's very good. Tapi cangkirnya beautiful, tapi belum tentu cocok untuk disajikan dengan model cangkir begini. Kalau kita mau
men-share experience, packagingnya mesti betul-betul mempunyai differentiation. Lihatlah apa yang visually yang bisa menjadi daya tarik. Saya kira beberapa wording tadi itu yang dibicarakan tentunya teh sehat ataupun teh yang baik untuk kesehatan atau yang ini yang perlu dijelaskan secara baik karena untuk mendapatkan untuk bisa diinginkan dicoba harus kelihatan atau ditulis dengan hal yang simple tapi mengena. Experience teh itu baru kita dapatkan enak atau tidak ketika kita sudah meminum dan merasakan. Nah, kalau sebelum ke sana saya nggak akan tahu. Jadi yang penting sekali untuk teman-teman Cehat untuk memastikan bahwa branding, packaging, informasi atau value apa, benefit apa yang didapatkan oleh konsumen itu tertera dengan jelas baik dari sosial media, baik dari brandingnya, baik dari kemasan dan sebagainya. Foundernya ini punya potensi sebenarnya, kecintaannya terhadap teh dan juga pengetahuannya terhadap teh itu jadi sebuah fundamental yang penting menurut saya. Tapi memang di satu sisi yang lain, sayangnya founder ini belum punya kesempatan untuk bisa lebih leluasa dalam menjalankan bisnisnya. Kenapa demikian? Karena founder di sini Mbak Yova masih menjadi tulang punggung keluarga. Dan masih bekerja sehingga beliau tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh sebenarnya karena memang masih ada tanggung jawab yang lebih di tempat lain. Itulah yang menyebabkan Cehat ini sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah sebenarnya. Baik, terima kasih waktunya habis. Terima kasih Mbak untuk presentasinya dan Coach Peter yang sudah mendampingi dan panelis. Terima kasih. Nanti kita akan lihat apakah panelis akan tergerak untuk memberikan modal tambahan atau investasi. Kita akan tunggu nanti. Silahkan kembali ke backstage. Itu aku senang banget ya karena para panelis tuh interaktif banget, berarti mereka benar-benar merhatiin brand aku, terus mereka ngasih insight yang menurut aku itu buat catatan juga. Tapi kalau dari sisi nama brand, emang kita tuh nyarinya yang biar diinget sih sama orang dan nempel, dan kebetulan pas keluar di Haki juga ternyata nggak ada yang pakai itu. Jadi kita lebih milih nama Cehat sendiri gitu sih. Branding memang penting, tapi saat ini yang menjadi prioritas adalah bagaimana bisa membuat calon pembeli ataupun pecinta teh rela untuk meninggalkan brandnya yang lama untuk beralih ke Cehat. Jadi harus ada reason to believe, reason to buy yang lebih kelihatan dari brandingnya sebenarnya. Itu yang kurang. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Selanjutnya, calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Tom MC Ifle. Silahkan Coach Tom. Cilacap adalah kota yang menghasilkan sukun dan terkenal dengan cistiknya. Kalau Anda pernah mendengar Desa Tritih. Terima kasih Pak Jokowi, karena bantuan Presiden, satu orang yang bangkrut akibat uji coba membuat cistik bisa bangkit dan berhasil dengan modal yang diberikan 2,4 juta. Ini dia jajanan Mamake Pak Jojo. Calon juragan yang satu ini adalah Bapak Sugeng Paijo yang akrab disapa Jojo. Merupakan mantan pekerja kantoran yang banting setir menjadi pengusaha cemilan yang diberi nama Jajanan Mamake. Kami hanya menggunakan bahan baku buah sukun yang terbaik serta menggunakan minyak goreng premium sehingga bisa lebih renyah tapi empuk gitu ya dari sisi rasa, serta istilahnya tidak gatel di tenggorokan gitu ya meskipun digoreng, dan tidak keras, jadi nggak ngajak berantem kalau dimakan gitu ya stik sukunnya. Dengan ketekunannya, jajanan Mamake kian berkembang. Saat ini produknya berada di berbagai tempat penjualan oleh-oleh Cilacap, memiliki banyak reseller di berbagai daerah di Indonesia. Dengan Juragan Jamanu ini bisa membantu
usaha jajanan memakai untuk berkembang lebih besar lagi dan lebih mempunyai efek manfaat ke lebih banyak orang. Saya Jojo dari Jajanan Memakai Cilacap, siap menjadi juragan zaman now. Saya Jojo dari Jajanan Memakai Cilacap. Awalnya saya hanya menjualkan produk yang diproduksi oleh ibu saya. Ibu saya meninggal dan intinya ibu saya meminta saya untuk meneruskan usaha ini. Sehingga 2019 saya resign dari pekerjaan. Itulah kenapa namanya jadi Jajanan Memakai dan produknya namanya Marpinga. Ya, saya memang lebih emosional ya kalau bercerita tentang ibu saya. Karena kalau bicara Jajanan Memakai, usaha ini ya tidak lepas dari beliau. Karena beliaulah yang sebenarnya mengawali usaha ini gitu. Jadi saya hanya meneruskan. Alhamdulillah kemarin modal awal sebesar 5 juta sudah kami gunakan untuk pembelian mesin pemotong stik sukun seharga 7 juta rupiah. Terima kasih sekali untuk Juragan Zaman Now. Karena dengan mesin pemotong ini kami mampu memotong 5 kali lebih cepat dari cara manual yang selama ini kami lakukan. Dan ini adalah omset dari tahun 2020 sampai 2022. Ini adalah dana yang kami butuhkan untuk pengembangan usaha. Total Rp33.600.000 yang nantinya akan kami alokasikan untuk perluasan ruang produksi, pembelian alat, kemudian juga ada penambahan bahan baku serta biaya iklan. Tapi skala prioritas kami adalah sebenarnya di nomor 2, 3, dan 4. Menurut saya ini rasanya enak, nggak oily, balance antara kegurihan dan kesehatannya juga enak gitu ya. Terus kalau kata orang Sunda ngempros, nggak keras gitu, ngempros gitu pas dimakan. Jadi teksturnya tanpa enak. MSG. Apa? Kita masnya nggak Oh pakai iya, MSG. pantesan pakai. Iya. Tapi enak, tetap terasa gurih buat saya, bukan yang plain. Jadi menurut saya enak. Cuman yang tadi saya lihat di video ada keripik sukunnya juga ya Pak? Keripik sukun waktu itu sebenarnya masih dalam proses, saya belum berani memasarkan, masih harus riset lebih ini lagi, lebih dalam lagi ya, karena ini adalah yang utama. Kalau Pak Jojo ini mempunyai alat penggorengan 2 unit ya lagi dan juga perluasan ruang produksi. Ya. Supply-nya tadi sudah dikatakan sudah ada yang mensuplai dengan baik. Berapa banyak produksi yang bisa ditambah? Kami bisa meningkatkan 5 kali lipat dari produksi omset kapasitas produksi sekarang. Dan omsetnya juga sama. Omsetnya minimal 300%. Pak Jojo maksudnya dari 1.500 per bulan pouch jadi 7.500. Iya. Oh, dengan adanya mesin baru. Dengan asalnya. Kalau melihat dari problem awalnya kan dengan kondisi yang sekarang semuanya masih manual. Tapi sejak adanya mesin, tiba-tiba memungkinkan untuk kapasitasnya membesar. Nah, kalau kapasitasnya membesar, sukun itu kan buah yang harus punya space untuk diproses. Sementara sekarang pengolahannya di dalam rumah, sehingga meskipun masih punya lahan, tapi nggak bisa dipakai buat penyimpanan karena tempat terbuka. Makanya perlu ada sedikit perluasan, justru karena adanya kapasitas yang bisa naik ke 5 kali lipat. Jadi untuk mendukung kapasitas 5 kali lipat naik, maka juga perlu didukung dengan jumlah bahan baku dan penggorengan dan sealer yang continuous, bukan yang manual. Masalah impian semua UMKM menurut saya. Demand-nya sangat besar tapi tidak bisa produksi. Dan itu untuk mencari partner atau investor ya, atau mungkin bahkan bisa ke bank juga kalau memang bawa bukti-bukti purchase order dan historical record-nya itu gampang sekali. Ini kan original, apakah sekarang ada rencana untuk tambah rasa balado gitu atau rasa-rasa lain, pengembangan produknya ke depannya gimana Pak? Kalau untuk stik sukun, kami punya rencana memang tadi sudah saya sampaikan di presentasi juga memang ada inovasi untuk varian rasa. Tapi sebenarnya secara lebih luas memang lebih ke olahan buah sukun.
harus diingat bahwa walaupun orang suka sekali sukun, itu kan kita bisa melakukan upscaling dalam hal setiap orang membeli jangan cuma keripik sukun aja. Jadi kalau saya beli keripik sukun 1, 2, 3, 10 gitu. Tapi kalau misalnya ada berbagai variasi, saya akan beli atau saya hanya beli 1 original aja. Tapi ternyata ada rasa original, ada rasa balado, keju atau apapun lah yang rasa-rasa yang dirasa tepat untuk sukun dan diterima market. Saya sebagai customer yang tadinya akan beli 1, mungkin saya akan coba 3-4 rasa. Mungkin kalau saya ngasih beberapa input dan masukan aja Pak untuk ke depan lebih baik ya. Mungkin nanti ke depan jika sudah ada budget, brandingnya bisa dibikin lebih cakep, lebih modern mungkin ya. Dengan menonjolkan juga mamake-nya, jadi jangan terlalu kecil dan juga gambar ininya jangan kabur-kabur. Ya, karena biar brand itu cinta pada pandangan pertama soalnya. Ya. Nah, kemudian juga di sini Bapak kan cerita tadi ada petani yang di empower. Nah, jadi ada story-nya. Dan terakhir mungkin dari sisi ya nanti pemasarannya mungkin butuh tim juga ya untuk e-commerce, social media dan lain-lain. Ya, jajanan Mama K itu mungkin produknya itu udah enak banget ya. Kemudian juga harganya murah banget. Tapi kalau ditambah unsur branding, ya desainnya, fotonya, warnanya dan lain-lain, mungkin dia bisa increase price-nya mungkin 2.500 dari 10.000 jadi 12.500. Nah ini impact-nya branding ini dan juga tentu marketnya lebih luas ya, ada Gen Z, milenial seperti itu. Saya sih pertama kali Pak makan steak sukun. Enggak, maksudnya biar dapat perspektif baru. Iya. Enak Pak. Oke, terima kasih. Tidak ada, walaupun digoreng nggak lengket. Iya. Saya nggak tahu apakah itu nature-nya dari buah sukun. Tapi setahu saya buah sukun ada getahnya kan yang membuat pahit. Iya. Ya, tapi itu nggak ada dan sebetulnya kayak makan kentang goreng. Ya kan, kalau di restoran ada kentang goreng mirip sekali dan saya suka kentang goreng. Jadi buat saya ini enak dan saya rasa ini tuh bisa tahan lama. Dalam arti ya 50 tahun, 100 tahun ke depan ini rasa tuh nggak dirubah, udah sangat enak sih menurut saya. Ya, congratulations Pak. Selamat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jojo, sukses dan juga Coach Tom, panelis terima kasih. Nah, kita akan lihat apakah panelis akan memberikan modal atau investasi tambahan untuk produk keripik sukun itu. Kita akan lihat nanti ya. Kita akan persilakan Pak Jojo dan Coach Tom menyusul untuk kembali ke backstage. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sekali akhirnya produk saya bisa diterima di berbagai lapisan kan begitu. Jadi artinya ini punya kans untuk bisa dikembangkan yang lebih masif gitu ya. Lebih masif dan lebih berdampak manfaatnya kepada masyarakat, bukan hanya kepada kami saja tapi juga kepada masyarakat di sekitar gitu kan. Kita bisa melihat Pak Jojo ini bukan orang yang separoh-separoh dalam menjalankan bisnisnya, sangat serius dan kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendasar dan bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi saya percaya panelis pasti akan memikirkan yang terbaik untuk Pak Jojo. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Dan ini penjualan saya yang saya butuhkan modalnya kurang lebih ini 100 juta Pak. Ini adalah dana yang kami butuhkan untuk pengembangan usaha. Ini yang kita butuhin sih dari biaya bahan bakunya berapa. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Dia minta Dia kalau cepet sih kegedean. I think harus di 15 udah enough sih kalau mau agak besaran ya.
harus kasih tahu untuk apa? Iya dong. Untuk fund Ya, harus. marketing, Staff. konten. Iya. Kalau mau kasih duit buat repackaging. Dia buat rebranding, ya rebranding, repackaging. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Untuk itu, langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Ya, buat Mbak Hikmah, ya dari Dapur Kenda, apapun yang saya omongin ini berdasarkan keputusan panelis. Jadi Mbak Hikmah, ambil hikmahnya, ya, jangan terlalu bersedih, ya, karena Mbak Hikmah udah dapat banyak hal dari kegiatan ini, dari coach yang keren, kemudian juga brandnya dapat exposure dari kegiatan Juragan Zaman Now. Jadi itu udah satu nilai yang luar biasa banget ya. Jadi ambil hikmahnya dan jangan bersedih dengan apapun decisionnya. Kalau dilihat dari laporan keuangan yang ada, ini masalahnya mungkin lebih banyak di sales saat ini. Ya. Kalau di sini rata-rata HPP-nya tinggi sekali ya, sampai 60% dari semuanya gitu. Karena kalau laporan ini betul, dibilang keuntungannya hampir nggak ada. Kita panelis sudah memutuskan akan memberikan tambahan modal senilai Rp15 juta. Selamat ya, Mbak Hikmah. Aku sempat bengong karena kaget, karena nggak nyangka bakal dapat itu tambahan modal, jadi agak kaget juga, tapi alhamdulillah seneng banget. Ya, itu dipergunakan nanti untuk kegiatan membangun tim sales B2B-nya, karena datang ke kafe-kafe resto ini memang harus didatengin, ngobrol, digali kebutuhannya apa. Tapi kalau udah order, wah itu bisa konsisten ordernya itu. Kalau saya ke Mbak Yova dari Cehat gitu. Saya info dulu, bapak saya itu peneliti teh. Jadi beliau itu punya cita-cita supaya teh Indonesia itu naik kelas dan dihargai. Nggak cuman take it for granted. Jadi saya sangat appreciate akan upaya Mbak Yova membuat teh Indonesia naik kelas, punya lifestyle, dan lebih dihargai sama pencinta teh di Indonesia. Secara simpel sih, orang harus ngerti teh. Satu, saya belum melihat diferensiasi yang cukup kuat. Jadi kalau saya lebih baik, caranya memang harus masuknya ke lifestyle. Kalau kita mau men-share experience, packagingnya mesti betul-betul mempunyai differentiation. Jadi kalau kami sepakat untuk tidak memberikan investasi, tetapi memberikan tambahan modal sebesar Rp10 juta. Wow. Itu harapannya digunakan untuk rebranding dan repackaging itu tadi. Kasih banyak. Alhamdulillah seneng banget. Sebenarnya sih dari tadi masukan juri itu kayak aduh dapat nggak ya, tapi ternyata bersyukur banget karena dikasih kesempatan lebih ya, dikasih pendanaan lebih 10 juta. Makasih banyak panelis, makasih banyak coach, makasih banyak JJN. Oke, jajanan mama ke Pak Jojo. Pak, sorry, saya tadi lupa nanya. Satu paket yang dipresentasikan itu harganya berapa, Pak? 10.000. 10.000. HPP-nya 50% ya? Iya. Berarti. Pak Jojo, apapun keputusannya, nanti saya secara objektif menilai presentasi Pak Jojo hari ini mungkin salah satu yang terbaik di dalam kompetisi JJN. Semuanya on point, fokus, tidak banyak kesana kemari, sangat tepat pada sasaran. Menurut saya ini rasanya enak, nggak oily, balance antara kegurihan dan kesehatannya juga enak. Saya sih pertama kali Pak makan steak sukun. Mungkin nanti ke depan jika sudah ada budget,
brandingnya bisa dibikin lebih cakep, modern mungkin ya. Hari ini kita memutuskan untuk memberi tambahan modal sebesar Rp20 juta. Keputusan ini setelah kami runding dari segi pembelian bahan baku ya. Tadi ada di nomor 3 dan juga yang di nomor 5 itu iklan. Menurut kami itu tidak perlu karena bahan baku bisa dari cash flow, dan iklan ya udah jelas tidak perlu karena istrinya Pak Jojo sepertinya udah pengiklan yang sangat bagus. Jadi kami berharap dengan adanya tambahan ini produksi bisa 5 kali lipat dan insya Allah penjualan juga bisa 3 kali lipat secara minimum. Selamat Pak. Terima kasih. Selamat sekali lagi peserta. Luar biasa, puas sekali. Ini jauh di atas ekspektasi saya karena saya bisa tampil di Juragan Zaman Now, mendapat mentor yang luar biasa, itu sudah luar biasa sekali gitu, luar biasa buat saya. Selamat sekali lagi peserta ya, sudah mendapat tambahan modal dengan nilai yang pasti sudah dipertimbangkan dengan bijaksana oleh para panelis sesuai kebutuhan. Dan siapakah yang akan dinobatkan sebagai Juragan Zaman Now? Siapakah dia? Silakan panelis. Alright, back to my turn. Oke. Kita sudah mendengar dari teman-teman panelis dan juga I like to thank the coaches yang membuat hari ini agak lebih easier for us, mengarahkan kita juga kayaknya coaches tadi ini. Saya langsung aja, Juragan Zaman Now episode kali ini adalah Pak Jojo. Wow. Jajanan Mama K ya. Mama K. Dan tentu dengan adanya ini mendapat tambahan modal 10 juta rupiah. Saya mendapat tambahan modal serta terpilih sebagai Juragan Zaman Now itu luar biasa sekali gitu, luar biasa buat saya. Selain tentunya ada tanggung jawab yang harus saya lakukan untuk panelis-panelis yang sudah mempercayakan saya sebagai Juragan Zaman Now. Oke, tepuk tangan dong buat coachnya juga. Terima kasih untuk investasi ilmu dan juga waktunya ya coach pada para peserta. Dan tentu saja demikianlah Juragan Zaman Now season kedua episode kali ini. Kita akan nantikan siapa ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Saksikan terus Juragan Zaman Now season kedua, saatnya UMKM naik kelas. Saya Yohana Margareta, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat semuanya. Terima kasih Pak. Macili, Sobat Pedas, makanan Anda. Enak, penyajiannya juga oke. Produk unggulannya yaitu orek tempong, produk khas Jepara. Secara produk enak. Jadi lasanyal ini saya rintis di bulan Juni tahun 2020. Saya mau tanya kenapa 16 juta ya? Maksudnya pesimis amat. Saya harus tahu ini cheese, pizza roll, dan lain-lainnya. Itu dulu sambil makan yang lain, tapi rasanya enak. Metro TV,